Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan kita semua hormati Pak Hana Jumhana yang hadir pada pagi hari ini. Beliau kemarin sudah memberikan materi yang luar biasa pada kita dan alhamdulillah pada hari ini eh, beliau hadir kembali. Pak Hana, selamat datang kembali di acara Berapi Bincang Ramadan bersama API. Kemudian yang sama-sama kita hormati Prof. Mujib Kamu masih puasa, nak? masih. Ais. Prof. Mujib juga luar biasa untuk kontribusi beliau ke pengembangan psikologi Islam. Ya, karya-karya beliau juga sudah menjadi rujukan untuk kita semua. Dan di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau bisa hadir di acara pagi hari ini. Terima kasih Prof. Mujib sudah meluangkan waktu dan membagi ilmunya kepada kita semua. Kemudian yang saya hormati Kang Agus, Ketua eh, Pengurus Pusat API, Asosiasi Psikologi Islam. Dan Bapak Ibu Pengurus Pusat API, ada Masus, Bu Lilim, ini yang saya kenal, kemudian yang saya lihat ya, ini kameranya karena muncul, gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu pengurus eh, API yang lain yang kameranya masih disembunyikan, kayaknya malu, Prof. Mujib. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta Bincang Ramadan bersama API pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita sehingga kita bisa hadir dan insya Allah mendengarkan pemaparan dari Prof. Mujib. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengawali acara kita pagi hari ini untuk mendapatkan keberkahan, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Agus, punten memberikan pengantar sebentar. Silakan, Pak Agus. Terima kasih Pak Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Kang Hana, Prof. Mujib, para pengurus API wilayah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga hadirin semuanya yang hadir pada Bincang Ramadan API pada tahun 2024. Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita untuk yang sesi kedua bisa kembali bertemu dalam satu obrolan yang insya Allah akan bermanfaat dengan tema yang menurut saya unik ya. Nanti apa temanya nanti akan secara langsung disampaikan oleh Profesor Mujib yang kebetulan beliau seringkali melakukan penelitian-penelitian yang berupaya mengintegrasikan ya antara pemahaman psikologi modern dan Islam yang cukup monumental dan ditulis dalam satu buku menurut saya adalah terkait dengan kepribadian Islam. Saya pada kesempatan sekarang ini mengajak kepada kawan-kawan semuanya untuk menikmati sajian obrolan Ramadan 2024 ini dengan seksama. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar menambah wawasan, begitu ya Prof. Mujib, tapi juga menginspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya, seperti tadi yang secara informal didiskusikan. Jadi saya selalu meyakini pengembangan ilmu pengetahuan termasuk juga psikologi Islam bukanlah tugas individu, bukanlah tugas satu generasi. Ini tugas dari beberapa generasi. Jadi tokoh-tokoh psikologi Islam di Indonesia udah ada 4 orang yang kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan rahmat dan posisi tertinggi di hadapannya. Tentu harus kita lanjutkan perjuangannya, ya, karena tadi saya bilang perjuangan pengembangan psikologi Islam bukanlah bukanlah tugas satu generasi,
tapi tugas beberapa generasi. Nah, apa yang hari ini kita obrolkan bukan untuk hanya sekedar diingat, terus kemudian dipahami, tapi kemudian dikembangkan. Karena yang namanya ilmu pada akhirnya relatif. Bisa jadi ke depan ditemukan hal yang kurang dan untuk disempurnakan. Itu saja mungkin Pak Yanwar, Prof. Mujib, Kang Hana, Bu Lilim, ada juga saya melihat ada Mas Sus dan juga Bu Rosleni dan kawan-kawan semuanya yang hadir pada kesempatan sekarang ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Mujib hari ini akan menjelaskan tentang teologi kerja, meniti karir, menggapai takdir. Ini kalau tema-tema Prof. Mujib ini emang apa rangkaian katanya tuh menarik gitu ya. Beliau punya kemampuan merangkai kata dengan baik. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan pengalaman keilmuan yang luar biasa. Baik dari sisi mungkin juga tidak hanya pengalaman keilmuan, tapi pengalaman pribadi beliau yang nilai-nilai kehidupan beliau yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, Prof. Mujib, waktu saya persilahkan dan kita sampai dengan totalnya sampai jam 11. Prof. Mujib mungkin satu jam presentasi materi. Setelah itu kita tanya jawab. Mungkin nanti ada Pak Hana juga memberikan tanggapan dan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril aqli wa diyaiha wa qutul arwahi wa lidaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Yang kita hormati, kita taati bersama ya guru kita semua, Pak Hana Jumana Bastaman. Alhamdulillah hari kedua di kajian ini masih membersamai kita. Terima kasih Pak. Insya Allah cita-cita Bapak akan kita lanjutkan untuk pengembangan psikologi Islam ini. Kalau saya bilang kita ini generasi penikmat. Dulu pendobraknya adalah Pak Hana yang sempat tanda kutip ya dicemooh oleh kawan-kawannya sendiri gitu ya. Nah kita ini generasi penikmat. Dengan munculnya psikologi Islam bukan hanya menikmati dari sisi keilmuan, bahkan menikmati secara finansial itu. Kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah apa yang Bapak inginkan tentang pengembangan psikologi Islam itu akan kita kembangkan bersama. Pak Agus Abdurrahman sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Islam, Pak Yanwar, dan Bapak Ibu semua pengurus pusat, API, dan kawan-kawan yang berbahagia. Pagi ini saya mencoba untuk menampilkan topik mengenai teologi kerja, meniti karir menggapai takdir. Bapak Ibu, ini merupakan penggabungan antara studi Islam, kira-kira gitu ya, studi Islam dengan teologinya itu, dengan PIO, Psikologi Industri Organisasi. Karena S2 saya adalah S2 PIO, saya mencoba S2 PIO itu saya gabung menjadi satu dengan studi Islam, terutama ini teologi, karena terkait dengan takdir, termasuk rukun iman yang ke-6. Saya tidak tahu nanti, yang tadi istilah Pak Hana itu, apakah ini deduktif atau induktif, atau campur atau nggak jelas gitu kan. Yang jelas mencoba kita ramu dua-duanya gitu, karena dua-duanya ada kekuatan. Kita punya keimanan, teologi itu punya kekuatan dalam hidup kita. Demikian juga psikologi terkait dengan kerja juga punya kekuatan. Sangat-sangat bijak kalau dua kekuatan itu kita gabung menjadi satu. Ya, makanya saya istilahnya ini agak sedikit-sedikit ke Islam-Islaman gitu. Malah pionya tidak terlalu nampak ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami.
Bapak Ibu, hidup itu ibarat menyeberangi titian. Coba kalau kita lihat ini ya, orang yang menyeberangi titian ini. Mungkin kalau sampai puncak, bahagianya luar biasa. Tetapi dinamikanya ketika lihat itu ya, jurangnya terlalu curam gitu. Ya, kalau meleset, taruhannya adalah meninggal dunia. Makanya hidup itu ya seperti menyeberangi titian ini. Demikian juga karir. Karir merupakan video perjalanan meniti titian menuju takdir. Kenapa video? Kalau Pak Agus ini ya dipotret, jebret gitu. Mungkin kita hanya lihat enaknya saja. Oh, Pak Agus ya pernah jadi dekan Fakultas Psikologi UIN Bandung misalnya gitu kan. Pak Agus punya buku pengantar psikologi itu yang saya dengar sekali dapat dari Raja Wali itu dapat 160 juta atau berapa gitu kan. Gitu kan. Itu enaknya itu. Itu potret. Tetapi kalau kita lihat videonya Pak Agus, tidak sederhana itu. Dinamika panjang sekali. Maka hidup itu tidak semata-mata potret, tapi video. Video apa? Perjalanan meniti titian menuju takdir. Karena apapun, apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari takdir. Semua sudah ditakdirkan. Termasuk dalam karir. Pekerjaan kita itu ada takdirnya. Nah, oleh karena itu nanti saya coba mengkaitkan antara karir itu dengan takdir. Di mana titik temunya secara konseptual dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Kira-kira seperti itu. Meniti karir merupakan ikhtiar yang bermuara pada menggapai takdir. Seringkali Bapak Ibu, ikhtiar itu dimaknai sebagai usaha, effort. Itu salah besar itu ya. Ikhtiar itu artinya khayyaro, artinya pilihan, memilih. Jadi kita hidup ini, ketika kita berkarir, itu milih pekerjaan apa yang cocok untuk kita. Ya tentunya kalau kita ahli psikologi ya, sudah pernah kenal dengan psikologi, kita harus tahu diri kita seperti apa, potensi kita kayak apa, kompetensi kita kayak apa. Lalu baru kita memilih. Makanya ikhtiar itu memilih, khayyar itu memilih, bukan berusaha ya. Setelah kita pilih, baru kemudian kita berusaha ya untuk menuju takdir itu. Nah, menempuh karir apapun harus melalui ikhtiar. Melalui ikhtiar, melalui pilihan itu yang diimplementasikan dalam bentuk kerja konkret menuju puncak takdir. Kira-kira gitu apa deskripsinya. Contoh ini ya, contoh. Saya hanya karena ini banyakkan dosen dan mahasiswa itu, ini pilihan tentang dosen misalnya. Karir tentang dosen. Ini contoh sedikit aja ya. Dosen itu ada dua jalur, ada fungsional, ada struktural. Kalau fungsional itu adalah jabatan tertinggi adalah profesor. Di bawahnya lektor kepala, di bawahnya lagi lektor, di bawahnya lagi asisten ahli. Kalau struktural, jabatan tertinggi adalah rektor. Di bawahnya sendiri ada wakil rektor, dekan, dan seterusnya gitu kan. Dan ini pilihan. Sulit orang itu dalam satu waktu memperoleh dua-duanya. Tapi kalau pilihan, mana yang difokuskan, itu jauh lebih fokus, jauh pencapaiannya lebih enak gitu. Dan masing-masing punya karakteristik yang kita harus milih. Menurut diri kita ini mana yang lebih cocok. Misalnya ya, fungsional itu adalah luas, peluangnya luas. Siapapun boleh menjadi profesor. Tetapi kalau struktural, peluangnya terbatas. Rektor itu kan hanya satu. Nah, kira. Terus fungsional itu intrapersonal. Kalau saya mau jadi profesor, siapa yang menghalangi? Tergantung saya. Tetapi kalau struktural jadi rektor, harus interpersonal, tergantung orang lain. Maka guyonannya untuk jadi rektor, jadi dekan, itu IP-nya harus tinggi. Apa IP itu? Ilmu pendekatan. Kalau ilmu pendekatannya nggak tinggi itu nggak akan jadi itu. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pilihan. Nah, pilihan itu nanti akan membawa hasil dari pilihan kita yang ada konsekuensi itulah takdirnya, kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh ya, contoh. Nah, sekarang saya ingin membicarakan karir secara umum, tidak hanya dosen ya. Strategi meniti karir menggapai takdir. Bapak Ibu, framework dari teologi kerja itu seperti ini. Pertama, kita ikhtiar. Ikhtiar itu adalah ada 3. Menurut saya ini ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengembangkan lebih jauh. Memilih itu ada 3. Apa itu? Memilih terbaik dari yang baik. Kalau nggak ada, milih yang baik dari yang buruk. Kalau nggak ada, milih yang buruk dari terburuk.
Loh, kok bisa kita milih buruk dan terburuk? Makanya ada kaidah usul fiqh itu kalau ada dua madorot, lalu kita dihadapkan pada pilihan madorot itu, pilihannya adalah carilah madorot yang terkecil. Nah itulah artinya kita memilih buruk dari yang terburuk. Sebab kalau kita tidak memilih, maka kita tidak dapat apa-apa itu. Setelah ikhtiar, maka kita menuju takdir, disitulah kita dapat nasib. Nasib itu apa? Artinya bagian. Bagian apa yang kita peroleh? Nasibun. Nasib itu bisa bergerak. Kalau takdir nggak bisa bergerak. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak ingin menyebutkan istilah kodok, kodar gitu ya. Saya nyebut takdir aja lah. Ya, itu sangat teologis sekali kalau istilah-istilah itu. Saya menggunakan istilah takdir itu mewakili segala-galanya ya. Nasib itu nasibun, bahasa Arab artinya bagian yang kita peroleh. Nah, menurut ilmu bio, nasib kita, karir kita sangat tergantung pada tiga hal ini. Ability, motivation, opportunity. Kemampuan, kemauan, kesempatan. Walaupun, nah di sini inilah kemudian Islam hadir. Sesungguhnya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Hana tadi, ability itu kita ambil dari teori-teori Barat, tapi kita Islamkan juga bisa. Motivasi juga demikian, opportunity juga demikian. Tetapi ada satu hal ya yang itu khas banget dalam Islam itu. Apa itu? Ketika dinamika mencapai nasib itu, nasib kita, nasib itu bagian yang kita peroleh setelah kita menempuh takdir ya. Itu ada aspek berdoa. Nah, nanti akan saya jelaskan ini ya, framework ini. Doa itu diawali dengan basmalah, istighfar, hauqala, la haula wala quwata illa billah, dzikir, wirid, sampai ada sholat hajat dan sholat istikharah ketika kita mau mengawali karir itu. Ya. Nanti setelah itu ada hasil. Bagaimana hasil itu? Penerimaan kita terhadap hasil itu. Misalnya ikhlas, qanaah, sabar, syukur, tawakal, ridho. Itu Bapak Ibu, sekecil apapun hasil kita, kalau kita menerima dengan ikhlas, bisa menjadi besar itu. Sebesar apapun pendapatan kita, tapi kalau kita nerima dengan tidak ikhlas, akan jadi rendah, akan jadi rendah. Nah, itulah sebetulnya takdir kita. Jadi takdir kita itu takdir tidak bisa berubah, tapi nasib yang bisa berubah itu. Nah, ini kira-kira framework-nya. Nah, ini coba saya satu persatu saya sampaikan ini dari nasib, dari takdir dulu, nasib, lalu ikhtiar. Lalu kita kaitkan dengan teori-teori psikologi. Bapak Ibu, yang disebut dengan takdir itu adalah keharusan universal dari Allah yang berlaku pada ciptaannya. Jadi nggak bisa tidak, karena itu keharusan harus soalnya universal seluruhnya. Itu ketentuan dari Allah, tidak bisa dirubah, tidak bisa dielakkan gitu, yang berlaku pada ciptaannya. Kenapa? Karena ada takdir itu bukan untuk Tuhan. Kalau teorinya Mu'tazilah itu kan Tuhan kalau menetapkan bahwa kucing itu lahir dari kucing, itu adalah takdir, maka itu Allah akan zalim jika menciptakan kucing dari bukan kucing. Nah, itu salah. Menurut teori Ahlussunnah, yaitu takdir itu untuk manusia, untuk makhluknya, untuk ciptaannya, bukan untuk Tuhan. Tuhan itu punya kekuatan luar biasa. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, Mu'tazilah itu Tuhan harus konsisten dengan takdirnya sendiri gitu kan. Kira-kira gitu. Oke lah, kita tidak bicara mengenai teologi itu. Kita operasional, nanti kita kaitkan dengan dunia kerja. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Seluruh sesuatu itu sudah ditakdirkan. Bahkan dalam Al-Hadid 22, ma asoba min musibatin. Musibah apapun yang mengenai fil ardi di bumi, wala fi sama, wala fi anfusikum, dan apa yang terjadi dalam dirimu, illa fi kitabin. Semua termaktub dalam Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum diwujudkannya. Artinya desain Allah, rencana Allah itu sudah ada sebelumnya, sebelum kita itu ada. At-Taubah 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang mengenai kita itu sudah ditentukan, ditulis, ditetapkan oleh Allah. Jadi ini adalah dalil-dalil tentang takdir, bahwa takdir itu adalah mutlak dan tidak bisa dirubah, kira-kira gitu. Karena semua sudah, dan kita wajib percaya karena ini adalah rukun iman yang ke-6. Tapi di balik itu Bapak Ibu, dalam memperoleh takdir itu kita punya nasib. Nah, sering orang itu menyamakan atau tidak paham ya istilah nasib dengan takdir itu. Nasib itu artinya bagian yang kita peroleh dalam mencapai takdir.
Ulaika lahum nasibun. Mereka itu memiliki bagian mimma kasabu dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Al-Baqarah 202 itu ya. Lalu Al-Baqarah 286, laha ma kasabat. Ia memperoleh manfaat apa yang diusahakan. Wa aliha maktasabat, dan memperoleh madorot apa yang diusahakan. Itulah nasib. Bahkan doharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidinas. Kerusakan di darat dan di laut semata-mata karena usaha tangan-tangan manusia. Yudhikohum, untuk merasakan pada mereka ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un, apa yang ia usahakan supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41 ini. Jadi nasib bisa berubah. Makanya di situ ada persentase ya, 0 sampai 100. Anggap saja takdir itu adalah 100%. Nasib kita mana? Nanti akan kita gerakkan. Nah, saya akan meminjam teori psikologi nanti dalam menjelaskan nasib ini. Lalu ada ikhtiar. Ikhtiar itu usaha pilihan. Pilihan. Kalau mau asin, kalau kita air silakan dengan garam. Kalau mau manis silakan dengan gula. Kalau mau pahit silakan dengan kopi. Dan pilihan kita itu ada konsekuensi. Kalau diabetes, mohon maaf ya, kalau kita diabetes lalu kemudian kita dengan manis, ya resikonya tambah berat. Karena semua apa yang kita pilih itu mengandung konsekuensi. Nah, wakul lil haq mir rabbikum faman sa'a falyu'min. Ini pilihan ya. Kalau kamu mau mukmin ya mukmin silakan. Faman sa'a falyakfur. Kalau mau kufur ya silakan. Bahkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti pilihan kita mau dinamik, berubah atau tidak. Ar-Ra'd 11 ini. Bahkan ini ya, Umar bin Khattab pernah suatu saat mau berperang ke satu wilayah. Tiba-tiba di tengah jalan ada wabah. Terus kemudian bingung Umar ini, apakah kita melalui daerah itu? Jangan-jangan kalau kita melaluinya kita kena wabah. Nah, ini cerita yang sangat populer ketika ada Covid kemarin ya. Lalu apa? Tanya pada sahabat, gimana ini? Kita meneruskan untuk berperang ke sono, tapi di tengah-tengah itu ada daerah yang kena wabah. Kata satu sahabat mengatakan, kita tembus saja. Kalau kita takdirnya kena sakit, ya sakit. Kalau enggak gitu. Terus ada satu ya jangan. Kalau kita melalui sana, pasti kena wabah itu. Lalu Umar kemudian mengatakan, nafarun min qadarillah ila qadarillah, fa'in dakholna fabi qadrillah, fa'in raja'na fabi qadrillah. Ya, kita ini sebetulnya lari dari takdir Allah. Sesungguhnya itu kita masuk dalam takdir Allah yang lain. Semuanya itu serba takdir. Makanya fa'in dakholna, jika kita masuk ke daerah itu, fa biqadrillah, maka itu adalah takdir Allah. Nanti akan tertular atau tidak, atau lebih banyak tertularnya kira-kira gitu ya. Wa in raja'na, jika kita pulang dan kita tidak melewati daerah itu, fa biqadrillah, terus kita tidak tertular, itu pun juga takdir Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan ikhtiar. Pilihan-pilihan kita terhadap apa yang akan kita usahakan, termasuk masalah karir Bapak Ibu. Oke, ini adalah Bapak Ibu konsep dasar mengenai ikhtiar, nasib, takdir. Nah, ini tadi saya rangkai ayat-ayatnya dalam satu ini, sehingga saya kasih judul perjalanan menuju takdir. Dari ikhtiar menuju takdir, ya menggapai, dapatnya nanti adalah nasib. Nasib itu yang didapat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin pinjam teori PIO, psikologi industri organisasi. Ya, faktor penggerak nasib itu ada 3. Konon performa orang itu karena 3 hal ini. Ability, motivation, opportunity. Kemampuan, kemauan, kesempatan. Ability itu knowledge sama skill, pengetahuan sama keterampilan. Motivasi itu attitude sama situasi, dan opportunity itu transporti, kepercayaan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, 3 hal ini kan gini kan, ini teori dasarnya ya. Banyak teori mengenai performa pegawai itu, dalam mencapai karir itu banyak teori. Tapi saya ingin meminjam teori yang ini dulu. Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan yang lain, silakan. Tapi saya ingin, jadi ada kemampuan, kemauan, kesempatan. Maka bisa jadi ya seorang pegawai itu, nah ini, ada pegawai yang nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan, nggak punya kesempatan. Ini kata Omay Rama itu tipe terlalu itu. Naudzubillah min dzalik ini. Masa ada orang gini kok mau mencapai takdirnya gimana?
nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan, nggak punya kesempatan. Kalau hanya punya kesempatan, karena dia anaknya bos itu, dapat kesempatan, tapi dia tidak punya kemauan, nggak punya kemampuan, itu namanya tipe tidak tahu diri itu. Punya kemauan saja, nggak punya yang lain, kurang tahu diri. Punya kemampuan, nggak punya yang lain, ya belum tahu diri. Ini saya bikin sendiri ini, nggak tahu benar apa tidak ini. Nah, yang bagus adalah yang 8 ini. Itulah semuanya abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur. Dia tahu potensi dan dia mampu mengembangkan potensinya. Maka tipe abdan syakuro, alhamdulillah ini. Nah, kita bisa evaluasi diri ya, kita ini masuk kelompok yang mana? Ya setidak-tidaknya kita yang 8 lah yang ingin kita miliki. Sekalipun mungkin tidak sempurna itu. Nah, Bapak Ibu, dalam hal 3 ini ada beberapa teori yang nanti kita kaitkan antara PIO, psikologi industri organisasi dengan Islam itu. Bapak Ibu, ini nasib kita mengikuti dominasi dan akumulasi faktor penggeraknya. Tadi kan saya katakan bahwa penggerak daripada nasib itu adalah 3 tadi, ability, motivation, opportunity. Lah orang itu seperti teori ini, teori segitiga ini. Ada yang opportunity-nya lebih luas gitu ya. Sementara kemampuan dan kemauannya rendah gitu. Ada yang kemampuannya tinggi sekali, tapi nggak punya peluang. Ya. Ini ada, saya baca ada 8 ini, tipe ini. Saya nggak tahu kalau teman-teman ada yang lebih dari ini enggak. Kalau kotak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kotaknya ada 7. Ini apa namanya, nama-nama ini. Jadi saya nggak tahu kalau saya sendiri itu termasuk kelompok mana ya. Apakah saya kemampuannya lebih tinggi dari kemauan dan kesempatan? Apakah saya lebih tinggi motivasi? Atau sama? Semuanya sama sisinya. Kalau persentase itu kurang lebih 33, sekian persen gitu ya, antara ketiga-tiganya. Jadi nasib kita nanti akan kita peroleh sesuai kira-kira gitu, dengan apa yang kita miliki ini. Oke, nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kita terjemahkan ya 3 tadi. Kemampuan itu apa? Motivasi itu apa? Opportunity itu apa? Ada beberapa model ya dalam menjelaskan ability itu. Model pertama katanya kemampuan fisik, psikologis, sosial, spiritual. Silakan ini bisa dikembangkan ya. Saya nggak perlu lebih jauh karena ini sudah biasa dalam psikologi itu kembangkan. Kalau orang itu punya kemampuan fisik, psikologis, sosial, spiritual itu dikerahkan sepenuhnya, maka ia akan mendapatkan nasib terbaik kira-kira gitu. Walaupun mungkin orang tidak seluruhnya 4-4-nya punya. Atau model yang kedua, ability itu merupakan akumulasi dari model yang kedua ini. Mampu memecahkan masalah, memiliki kemandirian, kreativitas, komunikasi yang baik, kolaborasi, adaptabilitas, kepemimpinan, bahkan pengambilan keputusan. Ada model ini. Ada juga model yang ini. Ya, saya lebih suka yang model ini malahan. Model yang ketiga, kemampuan itu ada 2. Konon sukses itu karena 2 hal ini, hard skill dengan soft skill. Justru teori terakhir, kalau bisa itu orang tidak semata-mata hard skill, tapi soft skill. Kalau hard skill itu kan knowledge, ilmu pengetahuan sama skill atau keterampilan ya. Sementara soft skill itu intra dan interpersonal itu. Bahkan teorinya seperti ini kan, kira-kira gitu. Konon 20% keberhasilan, kesuksesan itu dari technical ya skill gitu. Sementara yang mindset 80%. Soft skill, mindset atau non akademik lebih menjadi penentu keberhasilan dalam dunia kerja dibanding dengan hard skill, baik technical maupun akademik ini. Ini hasil penelitian terakhir seperti ini. Maka bisa kita lihat itu mahasiswa yang IP-nya tinggi-tinggi itu ya miskin-miskin biasanya itu. Tapi mahasiswa yang IP-nya pas-pasan itu kaya-kaya itu. Guyonannya gitu kan. Karena IP-nya tinggi itu nggak mau kerja yang kecil-kecil itu, maunya yang besar gitu kan. Tinggal tanda tangan gitu aja. Padahal tidak seanu itu gitu kan. Bahkan ada hasil penelitian itu soft skill itu 40%, networking 30%, keahlian di bidang itu 20%, finansial 10%. Ini faktor penggerak keberhasilan kerja itu. Kira-kira gitu. Ibarat pemain sepak bola, nah itu kan, hard skill itu berlari, menendang, merebut bola. Tapi itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan soft skill. Misalnya kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan, sportif, dan bikin berani. Ternyata keberhasilan sepak bola itu tidak semata-mata kemampuan teknis, tapi soft skill itu.
Ronaldo itu hebat bukan karena dirinya saja, tapi hampir termasuk Ronald Messi itu ya. Itu hampir semua bola itu tinggal matang gitu aja. Begitu diumpan dia yang langsung nendang ke gawang masuk gitu kan. Ini teorinya kan ini kan seperti ini. Bahwa kognitif motorik itu tidak terlalu berperan sekarang ini. Lebih ke afektif yang menuju pada soft skill itu. Ini teori, saya kira ini nggak usah, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ini teori mengenai itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Artinya, nasib kita akan bagus jika digerakkan oleh kemampuan tadi. Silakan kemampuan tadi menurut teori apa dalam psikologi. Kalau kemampuan yang aktual itu kan kompetensi. Tapi kadang-kadang orang belum pernah sama sekali menjabat, belum pernah punya pengalaman kerja. Maka yang dilihat kan potensinya kan. Potensinya itu. Potensi itu kemampuan yang belum mengaktual gitu. Lah kadang-kadang ini masalahnya, kita itu kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi. Sementara kita tidak mengukur kemampuan kita. Makanya Al-Quran itu kan wafi anfusikum afala tubsirun. Misalnya saya ini kurus ya, kok berani-beraninya saya itu mau tinju gitu ya. Nah, orang kurus tinju sekali pukul pasti jatuh itu. Kira-kira seperti itu. Nah, orang itu banyak ya, dari segi apapun dia nggak punya apa-apa gitu, tapi nekat. Ya, ini nekat ini. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu banyak teori-teori ini ya, banyak teori. Mulai teori hierarkinya Abraham Maslow, McClellan, ya, McGregor dan seterusnya ini. Sampai tesis saya itu menggunakan teori McClellan ya. Ada achievement motivation ya. Jadi motivasi berprestasi. Saya ada dua hal itu yang sangat terkesan itu. Katanya McClellan itu motivasi berprestasi itu adalah salah satunya. Kalau punya teman yang baik adalah teman sering mengkritik kita. Itulah teman yang baik. Karena dengan kritikan itu kita akan lebih berkembang. Teman yang jelek adalah teman yang sering memuji kita. Sebab kalau memuji kita itu membuat kita itu lengah. Membuat kita itu terlena. Kira-kira seperti itu. Lalu McClellan juga mengatakan bahwa hadiah, reward, itu hanya sekedar apa ya, simbol, bukan tujuan. Tujuan adalah kualitas pekerjaan yang dihasilkan gitu. Jadi ada 7 ya menurut McClellan ketika saya gunakan sebagai indikator dalam tesis saya menyelesaikan S2 itu. Saya kira bagus ini teori-teori ini kita gunakan itu. Cuman Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin membandingkan ya. Kalau tadi Pak Hana, bagaimana teori-teori psikologi yang ada itu bisa enggak kita pakai? Silakan dipakai. Silakan. Ini salah satu contoh teorinya Maslow. Bahwa hierarki kebutuhan manusia, ya kerja niat kita ya cari sandang, pangan, papan, menikah gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita islamisasi. Apa itu? Dalam Al-Quran Al-Baqarah 168 disebutkan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silakan kerja. Silakan motif kerja itu untuk kaya. Silakan motif kita untuk sandang, pangan, papan. Tapi apa? Halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Thayyib itu adalah bergizi, bervitamin, bermineral, tapi ada halalan, penting itu. Maka konsep kita adalah bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, harus ditambah 4 sehat 5 sempurna 6 walafiat. Karena afiat itu adalah konsep halalan. Itu sebagai kelanjutan dari teori Maslow. Silakan seks, silakan. Bahkan ya orang nggak boleh nggak nikah itu nggak boleh. Tapi apa? Seks dengan nikah. Fa'ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Lalu rasa aman, sosial atau cinta, esteem, bahkan aktualisasi diri ya, silakan. Jadi teori-teori Maslow ini dalam hal motivasi, teori-teori McClellan, Fromm, ya McGregor, itu bisa kita islamisasi. Yang kemudian tadi mungkin istilahnya kita kasih nilai, kira-kira gitu. Niat. Kita kasih niat di situ. Sehingga apa? Ada nilai-nilai keagamaan kita, spiritualitas kita. Atau kita, nah ini kalau dari saya sendiri sebagai studi Islam, kita bisa langsung menggunakan teori-teori Islam. Apa itu? Bahwa hidup ini adalah mempertahankan namanya asasul khamsah.
5 asas yang harus dipegang oleh umat Islam. Kalau ini hilang, maka hilang. Ini roh daripada semua upaya kita. Apa itu? Pertama, hierarki yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga agama. Lalu hifdzun nafas menjaga diri. Lalu menjaga akal, hifdzun nasl menjaga keturunan, dan hifdzul mal menjaga harta. Dan ini hierarki. Mirip dengan teorinya hierarki Maslow. Tapi inilah yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, saya, Pak Hana ya, dan kawan-kawan, pernah meneliti tentang ini. Saya tidak menggunakan teorinya Maslow, tapi saya gunakan ini. Pertanyaan saya gini, berilah nomor urut kebutuhan. Ya, ini saya kasih indikatornya, lalu saya kasih gini, berilah nomor urut berikut ini. Ternyata menjaga agama lebih penting dari menjaga jiwa. Menjaga jiwa nomor 2. Nah, yang berbeda adalah ini. Menjaga akal dengan menjaga keturunan, menurut orang-orang yang saya teliti itu, lebih banyak terbalik. Jadi hierarki nomor 3 adalah menjaga keturunan, lalu hierarki keempat adalah menjaga akal. Lalu yang menjaga mal itu, harta itu yang terakhir. Itu kalau saya suruh ngurut. Nah, lebih lucu lagi kalau saya acak. Saya hadap-hadapkan. Case by case gitu ya, kira-kira gitu. Ternyata apa? Ngaco. Ngaconya gini. Salah satu pertanyaannya gini. Misalnya saya ketemu Pak Yanwar ya, lama nggak ketemu. Begitu ketemu, kira-kira Pak Yanwar itu ngomongnya gini. Pak Mujib, ayo makan yuk. Makan apa? Di sono. Enak, murah, atau ngomongnya halal sehat? Pasti ngomongnya itu enak, murah. Saya tidak pernah kemana-mana itu diajak orang, ayo makan di sana apa? Halal sehat. Nggak pernah saya. Mesti ngomongnya itu enak, murah. Berarti menjaga harta lebih penting daripada menjaga agama dan kesehatan dan jiwa. Ya, lagi contohnya. Kita kemarin baru Pilpres dan ya DPR ya. Kira-kira kalau kita ya masyarakat kita ya, bukan kita lah. Memilih pimpinan karena suka sholat fajar atau suka serangan fajar? Ya, sama-sama fajarnya ya. Oke, berikutnya. Coba diteliti ya, diteliti. Ya, ini walaupun Islam, tapi kita empirik. Konsepnya deduktif, tetapi kalau kita empirikan. Contoh lagi, lebih sedih mana ketinggalan HP di rumah dengan ketinggalan waktu sholat maghrib? Responden saya mengatakan lebih sedih ketinggalan HP di rumah. Padahal itu nggak hilang itu, hanya ketinggalan di rumah. Apalagi HP-nya di rumah banyak masalah, banyak rahasia itu. Khawatir juga istrinya, wah bisa ramai itu kan. Makanya kalau sudah berangkat kemana sejauh pun pulang dulu, ambil. Tapi kalau ketinggalan sholat maghrib, sama sekali ya, nggak punya perasaan untuk berdosa apa gitu, santai aja. Nah, itu kan. Ya, terus saya nggak tahu ya, kalau ada Pak Yanwar itu punya topi, punya peci yang bagus, nggak punya apa namanya, nggak punya payung, tiba-tiba dari mobil ke kantor itu hujan. Kira-kira Pak Yanwar, topinya atau apa namanya itu, kopiahnya itu tetap dipakai supaya kita tidak kena hujan, supaya kesehatan kita terjaga, atau malah kopiahnya dikempit supaya kopiahnya tidak rusak. Apalagi Pak Yanwar bawa tas-tas branded gitu. Ternyata kalau case by case, kacau. Saya sampai saat ini belum pernah diajak orang, Pak Mujib, ayo syukuran di rumah saya. Kenapa? Alhamdulillah anak saya masuk prodi tafsir hadis. Tidak pernah. Yang sering pernah, ayo syukuran ke rumah saya. Kenapa? Anak saya masuk fakultas kedokteran gitu kan. Kacau pokoknya. Kacau. Nah, inilah realitas daripada human need pada masyarakat Muslim Indonesia. Nah, ini kalau kita boleh pakai ini, tapi saya kemarin menggunakan teori ini saya, Asasul Khamsah untuk membangun human need pada masyarakat Muslim Indonesia. Termasuk yang saya ceritakan ke Pak Seger itu ya, saya punya konsep Big Five Islamic Personality. Kalau yang lain ada Big Five Personality, saya punya Islamic Personality. Ternyata yang paling tinggi adalah sabar. Sabar. Ada 5 ya itu ya. Saya konsisten dengan keilmuan dasar saya, walaupun saya juga psikologi sebagai metode, tapi materinya adalah materi-materi
studi Islam saya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, motivasi kalau Robiah, wah ini lebih keren lagi itu. Kata Robiah itu ibadah, kerja dan sebagainya jangan semata-mata karena khauf, takut pada punishment, atau semata-mata karena roja, berharap dengan reward. Tapi yang terpenting adalah hub ilahi itu kan, cinta itu. Makanya konon Robiah Adawiyah itu siang hari bolong ya lari-lari itu. Siapa? Ya lari-lari, tangan kanan ada air, tangan kiri ada api. Siapa yang ibadah karena ingin masuk surga, sesungguhnya surga telah aku bakar dengan api ini. Kalau takut neraka, sesungguhnya neraka telah aku siram dengan air ini. Ingatlah bahwa ibadah semata-mata karena cinta pada Allah. Nah, ini saya kira motivasi yang sangat tinggi sekali ya kalau kita gunakan. Cinta itu kan ada OCB itu kan, organisasional citizenship behavior itu kan gitu. Orang kerja sekalipun sudah sore, sudah waktunya pulang, mestinya dapat lembur, dia nggak mikir lembur. Kalau sudah cinta itu kan gitu kan. Nah ini bisa dikembangkan lebih jauh ya, motivasi ala Robiah Adawiyah ini. Nah Bapak Ibu yang ketiga, tadi itu kan ability, motivation, opportunity. Kesempatan sekarang. Kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sekali kesempatan hilang selamanya. Makanya kita jangan sampai kehilangan momen itu. Seandainya ada kesempatan yang kedua, itu momennya berbeda. Ini Pak Yanuar, kalau saya ngasih contoh pada mahasiswa itu, dulu ada seorang yang senang cewek cowok gitu kan, tapi nggak jadi nikah. Lalu yang cewek nikah sama orang lain. Akhirnya kesempatan pertama kan gagal. Lalu apa? Cewek nikah sama yang lain, terus kemudian setelah nikah gagal. Lalu cewek itu akan kembali ke cowoknya lagi. Memang ada kesempatan yang kedua, tapi momennya berbeda itu. Apa momennya itu? Dalam istilah bahasa Arab itu katanya manjanda wajada gitu katanya. Saya kok ngomongnya macam-macam, nggak apa-apa lah. Kesempatan yang disia-siakan sama dengan mengkhianati amanah. Tapi kesempatan tidak semata-mata ditunggu, tapi harus diciptakan. Bapak Ibu, dalam hal kesempatan ini, Allah dan Nabi itu sering mengingatkan kita. Coba, sampai Allah wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Kata Allah itu kan, ya hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang telah diberbuat untuk esok itu. Bahkan Nabi mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, raihlah 5 sebelum datangnya 5, kira-kira gitu. Apa itu sababaka qabla haromika? Masa mudamu sebelum tuamu. Saya masih ingat betul ya apa yang sampaikan Pak Ana Jumhana. Ketika bikin launching logo terapi beliau, bukunya itu, beliau ingat saya, ada kata-kata gini. Ini adalah menebus dosa-dosa saya ketika saya jadi dosen, tidak terlalu konsen terhadap keilmuan. Sekalipun ini sudah masa-masa sudah pensiun, tapi buku inilah bagian dari seandainya apa yang dibayangkan Pak Hana itu sejak muda dulu. Waduh, beliau pasti ya ilmunya luar biasa sekali dapat kita serap. Tapi kemudian beliau itu baru sadar di ujung-ujung kira-kira gitulah. Nggih Pak Hana nggih. Saya ingat toh waktu launching bilang gitu tuh. Nah, teman-teman ya mumpung masih muda ya, masih muda itu dengan segala indikatornya ya. Sebelum kita tua, kesempatan jangan sampai hilang. Sihataka qabla sakomika. Ya, sehatmu sebelum sakitmu. Waduh, ini juga luar biasa ini ya. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Faraghoka qabla suglika. Luangmu sebelum sempitmu. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Ya, hayataka kalau pegawai itu kan masih ongoing, kalau mautik kan sudah pensiun kan, ibaratnya gitu. Jadi 5 momen ini Nabi sangat berpesan. Bahkan dinyanyikan oleh Rama itu kan, dalam nyanyian itu kan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa asesmen diri kita. Seberapa bagus pemanfaatan peluang kita dalam kerja itu kayak apa? Coba kita masa lalu kita kayak apa? Mungkin tadi cerita Pak Hana itu mengenai launching buku itulah masa lalu beliau. Masa lalu beliau kenapa ketika itu kok tidak memanfaatkan kemampuan beliau yang hebat itu, sehingga apa? Seolah sia-sia aja. Justru masa kini
yang beliau peroleh. Ya, apa dengan membuat buku tersebut kan? Nah, untuk bisa kira-kira ya masa depan itu kita proyeksikan kita kayak apa nanti. Mungkin kita perlu ya, terutama ini kan di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Penuh keimanan dan perhitungan. Penuh dengan ya self evaluation, evaluasi diri. Mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita. Bagaimana muda kita dulu, terus sekarang kayak apa, terus proyeksi masa depan kayak apa. Sehat kayak apa, kaya kayak apa, sempat kayak apa, hidup dengan. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah itu ada, nah ini, setelah itu ada yang namanya ya norma self assessment itu. Kata hadis Nabi, au kamakol ya, mangkana yaumu khairan min amsi fa warabihun. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, beruntung dia. Wa mangkana yaumu mathla amsihi fa wa khosirun. Kalau sama, rugi. Wa mangkana yaumu syarrun min amsihi fa wa halikun. Kalau jelek, maka rusak. Nah, ini sebagai norma bagaimana tentang 5 aspek dalam kita meraih kesempatan tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, setelah kita tadi mendapat ability dengan segala uraian tadi, dengan segala teori, silakan pakai teori apapun. Motivasi, silakan dengan teori apapun. Opportunity, silakan pakai teori apapun. Misalnya, saya itu ability saya itu 50%. Motivasi saya juga 50%. Opportunity saya 5%. Saya akan mendapatkan nasib 50%. Itulah bagian saya yang saya peroleh dalam kerja itu. Dari proses takdir 100%. Tetapi kalau effort saya semakin tinggi, dengan segala faktor penggeraknya itu semakin saya, misalnya kalau saya masih S2, saya harus S3. Misalnya kalau saya kerjanya itu leha-leha, sekarang akan lebih lebih inovatif, lebih kreatif dan sebagainya gitu kan. Sampai kemudian saya mendapatkan ini, maka nasib saya akan berubah menjadi 89%, kira-kira gitu. Tetapi kalau saya santai-santai saja, nasib saya akan dapat berapa ini? Kira-kira ya 20%, kira-kira gitu. Atau 19% gitu kan, kira-kira gitu. Jadi nasib itu akan bergerak. Bergerak, nasib itu bagian yang kita peroleh, akan bergerak sesuai dengan upaya kita. Setelah kita memilih untuk mencapai takdir itu. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, namun ya, di dalam diri kita itu ada namanya variabel tak terduga. Ya, sekalipun kita effortnya sudah luar biasa, ability, motivation, opportunity, ada variabel yang tak terduga. Namanya apa? Faktor X, faktor lux, keberuntungan ya. Yang itu adalah ya hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang kedua ada namanya faktor human error. Human error itu al-insan mal khoto' wan nisyan. Manusia itu punya tempat lupa dan salah dan lupa itu. Bahkan An-Nisa 28 itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan lemah gitu kan. Nah, disinilah kadang-kadang Bapak Ibu. Kadang-kadang ya, nasibnya anggap aja ya, nasib kita sudah kita memperoleh ability kita 90%. Motivasi kita 90%. Kesempatan kita 10%. Tapi kok kita tidak mendapat itu. Nah, itulah ada campur tangan Tuhan, faktor X itu. Atau mungkin human error. Karena manusia tidak selamanya sehat ya, pas tiba-tiba sakit. Ya, kira-kira. Seorang driver dari F1 sekalipun, mungkin dia hebat. Nggak akan mungkin kalau dia nyetir mobil itu kecelakaan, nggak mungkin. Tapi tiba-tiba ada nyelonong baja dari belakang. Berarti bukan dia yang buat kesalahan, yang lain. Akibatnya apa? Dia terjungkur ya, terjerumus. Nah, banyak kadang-kadang kita itu hebat itu ya. Kita sudah hati-hati, tenang-tenang. Tiba-tiba ada yang menelikung kita dari dalam. Kira-kira gitu ya. Ada yang, itu kita tidak tahu pokoknya itu. Apa namanya faktor X, faktor lux, atau human error. Itu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu, dalam konteks itu kita butuh ini. Makanya konsep takdir itu saya bingkai ini. Jadi kira-kira gini, ikhtiar kita milih dulu. Untuk mencapai takdir 100%. Nah, nasib itu akan digerakkan oleh kinerja kita ini. Ability, amo itu ya, motivation, opportunity,
dan di situ ada doa. Doa. Kenapa doa? Ya, misalnya diawali dengan basmalah. Kita melangkah dengan kaki kanan, bismillah. Bismillah kalau Cak Nur itu mengartikan atas nama Allah. Atau terjemah yang lain dengan nama Allah. Ya, siapa tahu, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, siapa tahu langkah kita itu ternyata menurut ilmu Allah itu nggak bagus. Sehingga apa? Tiba-tiba kita mau melamar pekerjaan, mau open bidding, tiba-tiba ada saja masalah itu. Sehingga atau sakit atau apa, tiba-tiba kita tidak ikut. Karena kita dengan basmalah itu. Jangankan ya Bapak Ibu, diri kita yang kita bacain basmalah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, penelitian orang Jepang, air aja distimulasi dengan kasih sayang, berubah strukturnya. Apalagi diri kita. Langkah-langkah kita kadang-kadang itu di luar nalar kita. Kita adalah penuh dengan kelemahan, dengan doa basmalah itu. Atau istighfar. Makanya Nabi, siapa itu? Yunus ya, ketika dimakan ikan itu, ya dia istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi istighfar itu ternyata bisa kira-kira ya menghilangkan kelemahan-kelemahan itu. Atau khokolah, la khola wala quwata illa billah. Ya Allah, saya mau kerja, saya mau berkarir, saya mau apa. Tapi sesungguhnya saya tidak punya daya upaya kekuatan kecuali darimu. Dzikir, wirid, bahkan sholat hajat, sholat istikharah. Apa sih salahnya jika kita memulai sesuatu, memilih sesuatu itu dengan hajat? Minta ya hajat pada Allah dan istikharah. Wah, istikharah. Nanti kita kaji sedikit ya, sholat hajat, sholat istikharah ini. Dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berdoa, lalu kita apa? Hasilnya ya kita serahkan pada Allah. Asepten tadi, ikhlas, qanaah, sabar, syukur. Inilah sesungguhnya konsep antara tadi ya, teologi kerja itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada bingkai di situ kemampuan manusia digerakkan betul, tapi di situ semua dalam bingkai takdir Allah. Kita bagaimana memanfaatkan kemampuan-kemampuan kita itu. Lah, Bapak Ibu, coba kita lihat ini. Ini contoh doa istikharah. Artinya ya, kita jangan sombong dengan kemampuan kita. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi masa depan. Ini contoh doa istikharah. Yang merah-merah ini saya baca. Ya Allah, jika Engkau tahu masalah ini, misalnya saya mau open bidding menjadi direktur gitu ya, atau dirjen, atau menteri, atau DPR atau apa gitu. Ya Allah, jika Engkau tahu masalah ini, itu lebih baik untukku, agamaku, hidupku dan masa depanku. Ya, faktur huli, takdirkanlah dia untukku supaya aku menjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Wa yassir huli, dan mudahkanlah dia untukku. Dia itu pekerjaan tadi ya. Summa barikli, dan berkatilah. Tapi ya Allah, jika itu lebih jelek dariku, agamaku, hidupku dan masa depanku. Nah ini bagus ini ya. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Bapak Ibu, banyak saya itu punya klien yang cewek cowok pacaran lama tiba-tiba nggak jadi nikah. Lalu apa? Tiba-tiba dinikahkan yang lain, terus cowoknya marah. Marahnya sampai dia gini. Kalau kamu masih tetap nikah sama ayahmu, silakan, nggak apa-apa. Tapi foto-foto sur kita itu akan saya viralkan. Wah, betapa nggak shocknya itu kan. Karena apa? Palingkanlah dia dariku. Dia nggak bisa move on. Walaupun aku bisa move on. Ya, lebih parah lagi nih Pak Yanuar. Palingkanlah aku darinya. Aku bisa move on. Dia bisa move on, tapi aku nggak bisa. Itu lebih konyol lagi itu kan. Aduh, doa ini luar biasa ya. Doa istighfar ini. Betul, Prof. Palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Kalau ya tiba-tiba pacaran nggak cocok, tiba-tiba nggak jadi nikah, insya Allah kalau dari hasil istikharah nanti pisah, begitu pisah aja. Nggak ada beban-beban apapun, nggak ada beban apapun. Ya, kalau kita mencalonkan jadi apa, nggak jadi, ya sudah, santai aja. Jangan sampai stres ya. Konon setelah pengumuman dari KPU ini, rumah sakit jiwa harus siap-siap ini. Berapa banyak nanti yang stres. Kalau aku darinya ya sudahlah, kalau nggak dapat ngapa lagi. Nah, diteruskan wakturli khairat,
dan ya Allah berilah takdir yang lain yang lebih baik. Hmm. Cuma arti ini ya, kemudian ridhoilah itu. Itu luar biasa doa istikharah itu. Makanya kita dalam berkarir itu jangan lupa beristikharah. Bahkan Pak Ana, ini pengalaman saya pribadi ya, ketika saya bikin skripsi, judul, itu saya istikharah itu. Alhamdulillah skripsi saya 560 halaman, S1, dan 3 bulan kemudian terbit jadi buku. S1 saya sudah punya karya itu ya. S2 saya yang dulu pernah dibedah Pak Ana di UI ya, mengenai fitro itu juga saya istikharah dulu. Jadi nggak sembarangan ya. Termasuk Pak siapa itu? Kok jadi lupa sih? ESQ, Pak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar. Itu diistikharah di depan Ka'bah untuk meluncurkan bukunya ESQ itu. Waktu itu kan cerita di UIN Jakarta ketika diundang pertama kali. Jadi semua ya, semua. Bukan hanya pada aspek pekerjaan saja. Nggak ada salahnya kita istikharah itu. Nanti kalau itu cocok, lebih baik untuk kita, untuk agama kita, untuk itu tiba-tiba mudah dan berkah. Tapi kalau tidak cocok, tiba-tiba hilang begitu saja dari pikiran kita, dari itu kan. Lalu ini doa salat hajat. Ya, ini salat hajat yang saya mirai. La tada li damban illa ghafartau. Ya, kalau kita punya dosa akan diampuni. Wala hamman illa farajtau. Bila kita punya anxiety, punya fobia, punya kesusahan, kesedihan, galau, langsung dibahagiakan oleh Allah, digembirakan oleh Allah. Wala hajatan hiya laka ridho illa ma illa qadaitahu. Apabila punya hajat, keinginan, kebutuhan akan dipenuhinya oleh Allah itu. Nah, ini kan doa-doa yang mengantarkan kita tentang kesuksesan karir kita. Bahkan doa salat duha ya. Duha itu kan konon salat untuk menambah rezeki itu. Jadi surat-surat Al-Quran itu luar biasa ini Pak Agus. Konon surat Yasin itu kalau dibaca 3 kali akan berubah jadi surat tanah itu. Maka pasangan muda yang belum punya rumah gitu, silakan baca surat Yasin 3 kali, insya Allah akan berubah jadi surat tanah itu. Kursi kalau dibaca itu mujarab, tapi sayang sekarang kursinya sudah banyak yang di Senayan ya, tinggal ayatnya saja itu. Ini doa duha. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki itu di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'agrisu. Apabila di bumi, keluarkanlah. Wa in kana mu'assiron fayasirhu. Apabila sulit, mudahkanlah. Wa in kana haraman fatohiu. Apabila haram, sucikanlah. Nah, ini saya kok menduga ini gimana ya? Apabila rezeki itu haram disucikan. Berarti ini money laundering ya? Doa money laundering. Wa in kana ba'idan faqribu. Apabila rezeki saya jauh ya Allah, dekatkanlah gitu kan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, nah ini yang sering kita baca. Terutama dari teman-teman Nadiyin ketika tahlilan itu kan ini yang sering dibaca. La yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat alaiha maktasabat. Tadi sudah saya sampaikan ayat di atas. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kasih ya beban kesalahan pada saya. Jangan siksa kira-kira gitu ya. Jika aku lupa maupun salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Saya jangan kasih beban yang sulit untuk saya kerjakan, untuk saya pikul. Rabbana wala tahmil ma la taqata lana bi. Jangan kasih beban yang saya tidak kuasa untuk ya yang tidak punya kekuatan itu. Ini doa-doa kira-kira untuk menghilangkan human error tadi, untuk menghilangkan apa ya? Untuk kita mendekatkan pada faktor luck itu supaya keberuntungan kita itu lebih bagus itu. Sehingga nah ini saya tidak tahu ini rumusnya ini jadinya. Niru Pak Hana kemarin itu. Rumus kinerja dalam Islam itu ya ini, KI. Tadi itu PKI ya, maunya PKI saya. Performa kerja dalam Islam gitu. Tapi kok enggak enak PKI itu. KI aja lah. KI adalah kinerja dalam Islam sama dengan NA, nasib menuju takdir. Kira-kira gitu. Di dalam nasib itu ada apa? Ada ikhtiar, itu ikhtiar.
boleh ada AMO, ya, ability, motivation, opportunity, ada doa, dan SA, D itu doa, SA itu self esteem. Kenapa itu kok titik? Karena dikalikan. Sebab kalau tidak dikalikan, kalau ada 0, maka hasilnya 0. Bukan ditambah, bukan dikurangi, tapi dikalikan. Ketika dikalikan, kalau 0, kemampuan apapun akan tidak ada berguna jika tidak ada motivasi. Kira-kira gitu ya. Sama dengan gini, kira-kira gini. Kemampuan, kemauan, kesempatan apapun tidak ada artinya kalau tidak ikhtiar dengan bagus. Semua serba dikalikan. Jadi kalau 0 jadi 0, kira-kira gitu. Anda tahu ini tulisan saya benar enggak? Sehingga ini jadinya terakhir ini. Ikhtiar itu mencari pilihan dari yang terbaik dari yang baik. Atau baik dari yang buruk, buruk yang buruk. Lalu bermodalkan ability, motivation, opportunity. Lalu berdoa tadi. Mulai basmalah, hauqalah, dzikir, wirid, sholat hajat, sholat istikharah. Lalu setelah seten. Ya, ikhlas, sabar, syukur. Wah, itu luar biasa ya Bapak Ibu, ikhlas itu. Ya, sabar, itu syukur gitu kan. Qanaah. Itulah nasib kita terbaik. Sebab kalau ya harta itu kan konon kata hadis Nabi, kalau orang itu dikasih satu gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang lain gitu kan. Nggak akan ada habisnya. Tapi kalau sudah asap-asap ini, insya Allah berapapun. Makanya ada istilah financial well-being. Financial well-being itu bukan seberapa banyak dia mendapatkan uang, tapi apa respon dia ketika punya uang, apakah bisa menjadikan well-being atau kesejahteraan. Kalau subjektif well-being itu kan dasarnya adalah bagaimana perasaan dia, konaannya dia itu kayak apa. Tapi kalau objektif kan orang itu financial well-being-nya hebat jika pendapatannya lebih dari upah minimum provinsi, misalnya gitu kan. Tapi banyak ya orang-orang yang, mohon maaf ya hidupnya enggak, itu masih hidupnya almarhum Prof. Mubarok, pernah memberikan juara. Ada wanita single parent, tetapi anaknya jadi dokter semua itu. Bahkan kuliahnya di luar negeri itu. Pendapatannya, waduh, kata Pak Mubarok itu, bisa ya sampai anaknya bisa dapat beasiswa ke luar negeri semua. Untuk hidup aja kesulitan. Nah, mata gitu. Bisa hilang. Bisa. Lihat ini, Mbak. Lihat ini. Ya. Apa yang bocor ini? Pak Didik minta tolong Pak Didik di-mute-kan Pak Didik. Oke ya. Nah, kayak gitu itu pasti keberkahannya luar biasa itu. Orang seperti itu. Di situ ada qanaah, ridho, istiqomah gitu. Orang kalau ridho itu ya sepahit apapun ya nggak pahit. Tapi kalau nggak ridho secantik apapun ya jelek gitu, kira-kira gitu kan. Nah, Bapak Ibu, iman sebagai basis teologi kerja. Ini saya ingin 4 ayat ini aja ya. 4 ayat ini. Coba Ar-Ra'd 29. Kalau iman menjadi basic amal, maka apa? Hasilnya tubalahum wa husnul ma'ab. Happy ending. Kalau iman sebagai basis ilmu, maka hasilnya apa? Naik derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau iman sebagai basis takwa, maka akan jadi berkah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini luar biasa. Berkah itu syai'un ma'nawiyun, sesuatu yang maknawi, begitu dibagi-bagi nggak akan berkurang. Usia Pak Hana 24 jam dalam sehari. Ketika Pak Hana kemarin menyampaikan sesuatu pada kita merasakan kenikmatan ilmu beliau. Walaupun usia beliau kita nikmati, beliau sendiri tapi tidak terkurangi menikmati umurnya sendiri. Itulah berkah. Ya. Jadi berkah itu semakin dibagi-bagi, tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Itu kalau iman dijadikan sebagai basic dalam takwa. Dan terakhir ini ya, Atin 6 ini, iman sebagai basic kerja amal, ajrun ghairu mamnun. Apa itu? Investasi ya yang tanpa henti ya. Selalu continue, nggak henti-henti kita dapat itu. Jadi iman tetap sebagai basis teologi kerja,
Karena kerja adalah ibadah, kerja adalah amanah. Ad-Dzariyat 56 atau Al-An'am 16. Ini saya kira ya mungkin banyak ayat-ayat yang lain ya, tapi saya ambil hanya 4 ini. Bapak Ibu, nah ini endingnya ya. Ternyata ya hasil untuk mencapai harapan itu tidak terpenuhi. Kenapa ya saya ingin ini itu dalam kerja itu kok nggak dapat, misalnya gitu ya. Padahal usaha sudah maksimal, pemilihan keputusan sangat selektif dengan tadi ya, bahkan dengan istikharah, dengan apa gitu ya. Rambu-rambu perjalanan hidup telah dipatuhi. Misalnya ya, syarat untuk ngelamar ini harus punya ijazah doktor, sudah saya miliki. Prasyarat menuju takdir maksimal sudah terpenuhi. Tapi kok harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bapak Ibu, jawabannya adalah Al-Baqarah ayat 216 ini. Apa itu? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu benci, entah ditolak, entah nggak bisa naik pangkat, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan barangkali apa yang kamu cintai, itu justru kalau terpenuhi, jelek bagimu. Ditutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Saya kira ini terapi yang sangat bagus ya, Bapak Ibu, ayat ini, Al-Baqarah 216 ini. Bahkan Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Mati itu apa? Mati, sakit, gagal, jelek, ya miskin, dan seterusnya. Wal hayata, hidup, sehat, kaya, sukses. Dia berluakum untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Wawal azizul ghafur ya. Jadi Bapak Ibu, ya skenario Allah itu kadang-kadang itulah yang terbaik. Walaupun kita sendiri sudah maksimal gitu. Mungkin saat ini belum kita rasakan hasilnya itu. Tapi nanti suatu saat kita akan tahu, oh ternyata ya kegagalan saya dulu itu seperti ini ya jadinya itu. Makanya Bapak Ibu, ini surat Al-Insyirah menjadi Islamic spiritual therapy ya, kegagalan kerja itu. Alam nasrah laka sodrok. Ya kita harus lapang dada. Lalu apa? Wa wada'na angka wisrok, dan kami pun telah menurunkan beban dirimu. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita tidak jadi, Allah itu sudah ngatur. Kalau dia jadi, jangan-jangan kita nanti lebih jelek nasibnya dari yang selama ini. Misalnya sekarang ya, mohon maaf, banyak yang jadi pejabat itu justru su'ul khotimah. Justru ya tidak happy ending kan, masuk penjara dan sebagainya. Jadi beban kadang-kadang Allah ini melampaui kebebanmu, melampaui kapasitasmu. Seandainya engkau jadi ini, kamu paksakan, kamu nanti akan jadi masalah itu. Alladzi anqadha dhahrok, yang memberatkan punggungmu. Ya Allah ini ya. Ini betul-betul kita diingatkan oleh Allah ini. Wa rafa'na laka dzikrok. Justru itu Allah akan meninggikan namamu pada sesi yang lain. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan, kegagalan, pasti Allah akan mendatangkan kemudahan dan kesuksesan pada sesi yang lain. Kira-kira gitu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab, apabila telah selesai pada satu urusan, maka cobalah beralih pada yang lain. Mungkin dalam sesi ini kita gagal, sesi yang lain kita akan sukses. Atau bidang ini kita gagal, bidang yang lain mungkin kita sukses. Wa ila rabbika farghab. Dan ini yang paling penting ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini teologi kerja ya, seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya punya banyak contoh, Bapak Ibu ya. Saya mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngasih contoh masing-masing lah. Kang Hana ya, saya ini wisudawan terbaik dari 1.600. Skripsi saya tebalnya 560 halaman dan terbit jadi buku. Jadi dosen asisten. Ngelamar jadi PNS 2 kali ditolak saya. Sakit Kang Hana, sakitnya aku di sini itu. Betul sakit. Tetapi belakangan saya kemudian ikut S2, lolos di Padang kan, terus lolos ya, ditempatkan di Bengkulu. Nggak kerasan di sana, 1 tahun saya kuliah ke S3 Jakarta,
Ketika itu ketemu Kang Hana kan di situ, terus saya ketemu Pak Azra almarhum, Mas pindah aja ke sini. Saya suka dengan tulisan-tulisan Mas itu karena kita UIN itu harus punya orang-orang yang ahli integrasi itu. Pindahlah saya di UIN Jakarta. Mohon maaf ya Bapak Ibu teman-teman ya. Ini Pak Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Saya ingin cerita tahadus nikmah ya. Sampai ketua jurusan saya di Malang. Seandainya saya itu PNS di Malang itu ya, di tempat alma mater saya. Mungkin saya tidak berkembang seperti ini. Serba ewo-pekewo sama dosen-dosen saya. Yang lucu, saya tahun 2008 sudah profesor. Justru ketua jurusan S1 saya tahun 2013, 13-14 ngajukan profesor. Dan yang nilai profesornya adalah saya. Bayangkan ya, itu. Terus di Jakarta, saya jadi kenal Kang Hana, kenal Kang Agus, Kang Yanuar gitu. Mungkin di Malang mungkin nggak sedasat ini. Saya sekarang bisa ngajar ada 11 S3 sekarang ini. Dan hampir tiap minggu 2 kali saya keluar kota itu. Bahkan kadang-kadang seminggu itu 3 tempat kota itu. Rata-rata tiap minggu. Makanya ilmu saya tidak berkembang seperti dulu ya, karena sekarang agak praktis. Ilmu saya praktis itu. Ada lagi yang sering saya ceritakan itu ya. Di S1 saya, walaupun IP saya 3,55, menjadi wisudawan terbaik dari 1.600 itu. Di Sunan Ampel ketika itu ya. Semua nilai saya itu A dan B, kecuali satu nilainya C, psikologi perkembangan. Itu di Tarbiyah itu ada mata kuliah 5, mata kuliah psikologian itu. Salah satu perkembangan. Saya ulang dengan dosen yang berbeda, dengan harapan nilai saya B atau A gitu ya. Masih dapat C lagi. Nah, ketika itu ya, kalau nilai kita jelek itu nggak berani ya, komplain sama dosen, tuh malu kita. Sekarang kan enggak kan, Pak, nilai saya kok 7,9 Pak, tambahin Pak, gitu kan. Saya mengikuti kaidahnya Nabi Khidir itu ya. Jangan banyak nanya apa yang aku lakukan gitu ya. Karena Nabi Musa itu kan ilmunya biasa. Walaupun dia pinter, tapi Nabi Khidir kan punya ilmu laduni. Saya nggak berani nanya pada dosen saya itu, malu malah. Ya sudahlah, saya dapat C, satu-satunya dapat C. Ternyata ya saya terimalah apapun keputusan guru. Apalagi saya dulu itu pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum ya, karangan Az-Zarruzi itu. Seorang santri itu nggak boleh protes pada dosennya, apapun keputusan dosen. Ya, kalau protes itu su'ul adab. Dan saya masih memegang itu. Karena pernah di pesantren itu. Apa yang terjadi? Begitu saya lulus, terbaik, dan punya buku, saya dipanggil dekan. Mujib, mau enggak kamu ngajar di sini? Mau, Pak. Kamu mau ngajar apa? Semua bisa, Pak. Gitu. Maklum ya, S1 itu. Dulu di RS kan boleh kan ngajar, kan? Maklum, sombong gitu ya. Padahal nggak bisa apa-apa itu. Semua bisa, Pak. Enggak, ketepatan ini ada dosen yang lagi kuliah S3. Mau enggak kamu menggantikannya? Mata kuliah apa, Pak? Mata kuliah psikologi perkembangan. Satu-satunya mata kuliah saya yang dapat nilai C justru menjadikan saya jadi dosen. Langsung ya Allah, berarti 2 dosen saya itu wali bagi saya itu. Bisa memprediksi saya masa depan. Kira-kira Mujib, kamu nanti bakalan jadi dosen psikologi perkembangan. Janganlah kamu macam-macam. Saya kasih nilai C kamu itu supaya banyak belajar. Supaya kamu banyak kuliah sama dosen yang lain. Biar kamu bisa ngambil hebatnya, tinggalkan kejelekannya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu ya, hikmah itu kadang-kadang memang kita bisa peroleh di belakang itu. Kita memang di awal-awal itu biasalah, namanya manusia itu ada jengkel dan apa itu. Makanya surat Al-Insyirah menjadi Islamic Spiritual Therapy dalam kegagalan kerja ini saya kira bagus sekali. Nabi Muhammad saja pernah resah kan? Kamu sudah ditinggalkan. Ini kan asbabun nuzulnya ayat ini kan gitu. Nabi Muhammad kan diolok-olok oleh kaum kafir itu. Kamu sudah ditinggal segala-galanya gitu kan. Lalu muncul ayat ini kan. Sehingga Bapak Ibu, kinerja kita itu akan memperoleh kebahagiaan hidup yang tertinggi. Jika tidak hanya surur itu bahagia semu ya, hanya fisik. Tapi juga psikis, sosial, dan spiritual. Itu seada kebahagiaan sejati. Tapi dalam Islam itu ada agama ya. Memang ada yang menyamakan antara spiritual dengan agama. Tapi ada yang membedakan. Karena agama itu adalah termasuk alam di luar alam dunia ini. Kalau spiritual mungkin hanya sampai
pada alam dunia saja gitu kan. Sehingga makanya saadah, kebahagiaan itu hanya tujuan sementara. Ada tujuan bahagia sejati ya, yang abadi. Apa? Al-falah itu. Ketika kita sholat itu dipanggil hayya alal falah. Falah itu keberuntungan yang lebih sekedar bahagia. Kira-kira gitu. Kalau surur itu gembira ya. Ya kita sedih nonton film, ketawa sudah surur. Tapi belum tentu bahagia. Cuma ini ya, ini report tentang indeks kebahagiaan dunia ini. Ternyata Finland ya yang tertinggi itu. Finland. Ini 2003 tapi rilisnya tahun 2004 ya. Ini nomor berapa? Indonesia alhamdulillah naik dikit. 22 itu 84, 23 naik 4 digit ya, 4 digit. Ini. Tapi ini ya indikator kebahagiaan itu pendapatan, kebebasan, kepercayaan, usia harapan hidup, tunjangan sosial dan kelemahan. Ya. Jepang malah nomor berapa Jepang ini? Jepang terakhir 51. Malah turun Jepang dari 47 menjadi 51 ini kan. Saya pernah baca tuh kan. Ya memang Indonesia kebahagiaannya itu nomor 80 ya dari 140-an. Berarti kira-kira hampir separuh lah kita ini. Tetapi kebahagiaan kalau ini indikatornya ya memang kita nggak bahagia, tapi dari sisi yang lain ya sangat bahagia sekali. Makanya pernah baca info itu masyarakat Amerika tidak bisa tidur kalau tidak mabuk berat. Itu sebanyak 60%. Saking resahnya untuk tidur aja harus pakai obat tidur. 60%. 40% diantaranya dari 60 itu tidak bisa tidur kalau tidak mabuk berat. Jadi minum teler baru bisa tidur. Saking resahnya. Lah kita ini saking bahagianya ya. Acara semacam ini tuh ya, sambil tidur ngantuk enak banget itu. Bahagia banget. Terus kalau jadi apa namanya? Jadi khotib itu waduh semua tidur banget enak gitu ya. Oh, itu nikmat banget. Nikmat banget kalau pas ada khutbah tidur itu waduh. Saking bahagianya kita itu. Nggak ada beban apa gitu kan. Makanya dalam aspek apa mereka itu bahagia? Ya memang dalam pendapatan iya. Tapi kalau kita pendapatan kecil dengan qanaah yang tinggi tadi kan nggak ada masalah. Nah, makanya atau menggunakan kriteria lain tentang kebahagiaan itu gitu kan. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih ya. Mungkin kalau ada apa-apa jangan bertanya, lebih baik diskusi, sharing gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan, keberhasilan-keberhasilan itu diakibatkan oleh apa gitu, sehingga memperkaya daripada apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya materi luar biasa ya Pak Ana. Ya betul, luar biasa sekali. Luar biasa Prof Mujib. Ustadz memang Prof Kang Hana memang dalilnya keluar gitu. Walaupun tidak pakai peci, tapi tetap keluar. Baik, sebenarnya banyak hal yang saya kira Bapak Ibu juga mendapatkan pencerahan dari Prof Mujib. Tapi barangkali saya juga ada sebenarnya Pak Mujib, tapi Prof Mujib, tapi mungkin yang lain dulu lah, karena menarik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Pak Ana dulu berikan tanggapan. Siapa? Silakan Pak Ana Oh memberikan ya, tanggapan. baik. Saya hanya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin ya atas pencerahan yang telah diberikan Prof Mujib. Dan menurut saya inilah psikologi Islam. Psikologi Islam yang bisa merangkum dan mengupgrade ya, meningkatkan derajat psikologi kontemporer ya. Nah itu. Nah, jadi ini seperti inilah gambaran psikologi Islam ya. Bisa mengintegrasikan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu indah sekali ya dengan ilmu-ilmu psikologi. Dan di sini jelas sekali ya bagaimana kita harus hidup. Bagaimana harus kita hidup di dalam kebahagiaan hakiki.
bagaimana kita harus hidup dalam ridho Tuhan, yaitu dalam naungan ridho Tuhan dengan ayat-ayatnya yang sangat kuat. Ya. Itu saya sangat bersyukur, Prof, disertai keharuan yang luar biasa. Ya, gitu. Bagi saya ini tidak luar biasa ceramah itu, tapi luar biasa, gitu ya. Luar biasa, yaitu. Nah, ya, Prof. Ini Baik. hanya sekedar, tapi ini sebagai teman yang baik kan, teman baiknya tidak usah muji-muji. Pujian saya segudang dah ya. Tapi kan teman baik tidak hanya muji-muji ya, tapi boleh juga kan mohon izin memberikan masukan. Itu problem bagi kita sekarang. Walaupun ayat-ayat dan agama Islam memberikan harapan yang besar, ayat-ayat yang kuat ya tentang bagaimana kita hidup bahagia dunia akhirat ya. Ya. Tapi kenyataannya kan kebahagiaan kita kan kecil di sini ya. Ya. Nomor berapa tadi? 80-an ya, Pak Mujib ya. Ya. Itu kenapa itu ya? Kenapa ini ayat-ayat begitu powerful itu tidak menjadikan kita powerful, bahkan berarti cenderung powerless. Ya itu. Di sini masalahnya. Ini saya akan sekali lagi akan mengutip ya. Kenapa demikian? Ungkapan dalam dunia fisika. Ya. Tidak ada power ya atau powerless tanpa teknologi. Dan tidak ada teknologi tanpa metodologi. Nah, ini dia metodologinya tadi ya. Yang harus kita pikirkan. Metodologi atau the technical know-how, kalau sudah kepada cara-cara dan technical know-how kita kurang sekali ya itu. Kalau masalah konsep segala macam, wah kita hebat ya. Tapi kok tidak jadi itu ya, tidak jadi bahagia gitu. Ya. Menurut saya kita kurang memperkuat metodologinya. Nah, itu satu. Nah, nanti bagaimana metode silahkan itu urusan kita ya, harus kita pikirkan bersama dan metodologinya. Seperti begitu ya. Yang kedua ya, saya ingin memberi sedikit, ada ide muncul barusan ya. Ini tentang AMO, Prof ya. AMO, ability, motivation, and opportunity ya. Itu sudah biasa di dalam PIO itu ya, 3 unsur itu. Saya ingin memasukkan satu unsur karakter ya di dalam menentukan destiny ya, karakter, atau kalau bahasa kita akhlak gitu dimasukkan ke sana, sehingga nanti bukan amok tadi ya, tapi koma. Saya tidak bilang amok ya, karena lain kalau amok itu amuk ya, ngamuk ya. Karakter ya, opportunity ya, terserah pokoknya masuklah itu tentang masalah karakter atau akhlak di sana yang sangat menentukan nasib kita itu dia. Nah, itu saja. Iya. Terima kasih Pak Hana. Gimana Prof Mujib? Mungkin saya juga nambahin sedikit. Kan ada hadisnya Prof Mujib. Silakan. Bagaimana memasukkan akhlakul karimah itu sebagai bagian daripada untuk mungkin mengubah takdir ya. Ketika ada 3 pemuda di dalam gua itu, Prof Mujib, itu kan kemudian masing-masing menyebutkan kebaikannya gitu ya. Berarti akhlak itu menjadi satu bagian juga penentu takdir gitu. Itu Prof Mujib. Oke ya, Pak Ana, makasih Pak Yanwar. Saya kira itu style rumusan. Ketika tadi saya menyampaikan amu ala Islam, itu sudah otomatis di dalamnya ada karakter itu kan. Justru di situ tadi karakternya. Makanya ketika saya menjelaskan mengenai mengenai hierarki kebutuhan Maslow tadi, seandainya itu yang kita gunakan, di situ sudah otomatis ada karakter. Ada karakter, misalnya tadi kalau sandang, pangan, papan gitu kan. Misalnya sek gitu ya, itu ada karakter. Terserah teman-teman ya, apakah karakter itu disendirikan atau karakter itu sesuatu yang sudah include di dalamnya. Makanya ketika itu ya bukan hanya karakter, Islam pun sudah tidak saya sebut.
Ya saya hanya bicara AMU, tapi AMU-nya ala Islam gitu kan. Otomatis AMU itu di situ kalau sudah terislamisasi, tanda kutip itu ya, di dalamnya sudah nilai-nilai karakter dalam Islam itu sudah masuk. Kalau itu bisa seperti itu, ya, atau memang disendirikan. Dirikan AMU, jelaskan aja, AMU pakai bahasa psikologi pada umumnya, sama sekali tidak diislamkan itu. Lalu nanti ditambah satunya ada plus karakter Islam gitu, misalnya gitu. Itu juga bisa. Jadi menurut saya itu style dalam hal pengungkapan. Intinya sama, cara kita berpikir bahwa di dalam semuanya itu ada unsur-unsur yang itu menjadi penting dalam Islam itu. Kalau tadi saya tidak menyebut karakter itu karena saya punya bayangan bahwa karakter itu sudah include di dalam nilai-nilai Islam itu, begitu AMU itu sudah kita islamisasikan gitu. Intinya gitu, Pak Ana, kita sepakat itu. Pak Yakbar ya, sepakat itu. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, Bu Diana, ini ada yang ingin disampaikan. Ya, Silakan. terima kasih. Terima kasih Prof. Mujib, tadi pemaparannya menarik banget ya. Di salah satu slide itu sudah digambarkan bahwa ketika segala ikhtiar sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, ada self acceptance dan lain-lain, itu hasilnya adalah nasib terbaik, itu tadi yang saya bahas. Nah, yang sering terjadi bahkan oleh saya sendiri juga, saya berpikir atau kita kebanyakan berpikir bahwa nasib terbaik itu adalah yang menurut Allah. Jadi inilah yang terbaik menurut Allah, itu kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Nah, yang sulit itu adalah menyadari juga dan mengakui juga bahwa ya ini yang terbaik untuk saya menurut pemahaman saya gitu. Nah, lalu yang dimaksud dengan nasib terbaik dalam versi yang Prof. Mujib jelaskan tadi itu yang seperti apa, Pak? Kemudian apa yang bisa berperan supaya kita pun mengakui bahwa itulah yang terbaik menurut saya sepanjang sejauh yang saya pahami tentang apa yang sudah saya ikhtiarkan. Kadang-kadang kan walaupun kita berpikir ini terbaik menurut Allah, ada sedikit sebersih gitu ya rasa kecewa gitu. Nah, kemudian bagaimana peran hikmah? Ada di mana itu posisinya, Prof? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Diana. Prof, langsung jawab, Prof. Ya, Bu Diana baru sampai pada taraf berdoa tadi. Sudah ikhtiar, Bu Diana udah ikhtiar dengan segala upayanya tadi ya. Setelah memilih dan upaya, lalu kemudian dengan amunya sudah, berdoanya sudah, tapi sayang belum mencapai pada acceptance. Maka nggak akan bisa masuk ke terbaik itu. Jadi harus melalui acceptance dulu. Ya, apapun hasilnya kita, karena gini, rata-rata kan gini, ini teori dasarnya aja, teori umumnya. Kalau orang itu berhasil, maka dia bersyukur. Kalau orang itu gagal, maka dia sabar. Kan gitu kan? Itu teori dasarnya kan gitu. Walaupun tadi saya macam-macam, ya ridho, qanaah, saya sebutkan itu. Kenapa perlu bersyukur? Karena kalau orang lupa daratan repot. Nanti euforia, kalau orang tidak bersyukur nanti jadi euforia. Nah, tapi kalau orang tidak sabar dari disforia gitu kan, yang mengakibatkan defisit nanti kan. Nah, disitulah maka kita di batas-batasi. Boleh kita mencapai puncak, tapi ya dengan bersyukur itu biar tidak euforia. Euforia itu apa? Makanya ada halangan-halangan dalam Islam. Misalnya apa? Laki-laki tidak boleh pakaian sutra gitu kan, pakaian emas gitu. Kalau perempuan boleh. Kita tidak boleh minum khamr, sekalipun khamr itu enak misalnya gitu kan. Kenapa? Karena itu mengakibatkan euforia. Nanti pada saatnya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kita. Banyak kan sekarang anak-anak belum waktunya bahagia, sudah dia merasakan kebahagiaan orang dewasa gitu kan. Akibatnya setelah dewasa dia hampa, nggak punya apa-apa. Karena apa? Sudah mulai batas. Makanya Islam itu ketika sudah melampaui, tidak boleh melampaui batas. Allah itu tidak suka melampaui batas ya, hambanya itu. Ini ada mekanisme sabar kalau sukses, ada mekanisme syukur kalau
mekanisme syukur kalau sukses, sabar kalau kita itu gagal gitu kan. Untuk itu. Berarti Bu Diana tadi konsepnya belum sampai pada taraf acceptance itu. Saya kira itu. Kalau melihat dari alur tadi ya. Ya betul, Prof. Hmm. Baik. Oke, jadi baik, kualitas itu harus sudah kita miliki dulu baru bisa sampai ke nasib terbaik itu ya, Prof ya. Iya, mestinya gitu. Tentunya baik itu ya semua kata Allah ya iya karena seluruh prosedur yang diharapkan oleh Allah itu kan sudah kita lakukan. Kira-kira gitu. Tentunya diri kita juga harus merasa setelah acceptance tuh. Iya. Ya, hikmahnya di situ justru. Hikmahnya. Memang tadi yang sudah saya katakan, untuk mendapat hikmah dari kegagalan itu memang butuh waktu yang lama ya. Baru sekian tahun baru kita paham. Untung saya tidak nikah sama dia. Coba kalau nikah sama dia. Ya jadilah seperti itu kan. Ya gitu kan. Untung saya nikah sama suami saya ini sehingga seperti ini atau istri saya ini. Baik. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Lanjut, Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Yanwar. Senang saya Bapak buat acara seperti ini. Jadi saya sangat kagum ya sama Pak Abdul Mujib, dosen saya melalui buku, karena buku Bapak sangat saya senangi. Pak Hana juga, beda dengan Pak Subandi langsung guru saya di S3 UMY. Nah, jadi terkait dengan Bu Diana tadi, self acceptance dengan sabar. Kebetulan alhamdulillah baru jebol Prof di 1. Sabar itu terkait dengan self control, dengan hardiness, dengan grit, dengan resiliensi. Itulah bagian dari sabar itu. Nah, ini ada kejadian lucu nih, Prof. Saya meneliti kebetulan pengaruh takwa amal soleh terhadap sabar gitu kan. Nah, pasti yang namanya takwa amal soleh terkait dengan iman itu nggak bisa dipisah. Nah, tetapi saya kaget ternyata takwa itu memang mempengaruhi sabar, tetapi amal soleh tidak mempengaruhi sabar. Jadi amal soleh itu seperti ini, membayar hutang gitu kan, bersedekah. Jadi belum tentu orang yang dia itu rajin beribadah begitu. Tapi apakah dia membayar hutang gitu kan? Apakah dia berbuat baik? Apakah itu terkait dengan iman dengan sabar juga belum tidak ada pengaruh gitu. Jadi yang ada pengaruh takwa terhadap sabar itu ada pengaruh, tetapi maksudnya tidak. Jadi kesimpulan saya banyak sekali sekarang orang Indonesia ini Islamnya Islam KTP, Islam abangan begitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa tidak ada pengaruh, karena masalah ini memang betul-betul hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang niatnya ridho karena Allah. Mungkin saya minta tanggapan dari Prof. Abdul Mujib karena banyak pertanyaan lain lagi. Pasti banyak yang mau nanya ini, saya nggak boleh banyak nanya-nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Prof, monggo Prof. Kok bisa sabar jadi dependent variable ya? Kalau saya sabar itu justru jadi independent variable, sesuatu yang mempengaruhi. Setahu saya kalau sabar itu sebagai dependent variable, itu hadis Nabi. Apa itu? Asyamu nisfu sabr. Untuk mendatangkan kesabaran, itu bisa diperoleh melalui puasa mempengaruhi 50%. Menurut hadis Nabi ya, asyamu nisfu sabr. Nah, sekarang coba cari ayat, cari hadis bahwa sabar itu difaktori oleh apa? Selain dari puasa. Nah, itu. Jangan-jangan ya, jangan-jangan di dalam variabel itu indikatornya tumpang tindih gitu. Ya, gitu. Itu perlu Pak, itu perlu dipahami dulu. Jangan kemudian gampang-gampang menjadikan ini sebagai independent variable atau karena independent variable itu biasanya faktor hasil kebahagiaan, kepuasan gitu ya. Itu yang positif. Tapi yang kalau variabel psikologi industri organisasi ya, kalau yang negatif itu turnover, stres kerja misalnya gitu kan. Nah, itu bagaimana pengaruh sabar terhadap kepuasan kerja, bagaimana pengaruh sabar terhadap itu. Bukan malah sabar kita jadikan sebagai dependent gitu kan. Karena Islam itu sebagai treatment. Kalau treatment berarti sabar itu kita jadikan sebagai independent variable. Saya jadi meragukan itu penelitiannya itu. Kalau itu setahu saya kan ngajar juga metodologi riset, bahkan kuantitatif kan di S3 saya. Jadi itu yang dengan saya biasanya kalau bimbing-bimbing selalu pakai SEM saya. Di UNJ saya sering uji.
uji di PAUD terutama. Hampir rata-rata eksternal ya penguji dari eksternal itu saya di PAUD itu untuk di UNJ. Nah, itu Pak Ahmad ya. Saya juga nggak tahu bagaimana aspeknya, indikatornya itu jadi penting gitu. Tapi ini ya, karena saya belum baca ya, itu saya gitu. Kalau kemudian pengukurannya memang kadang-kadang kita itu dihadapkan itu ya. Ini Pak Ana sudah nggak ada ya? Ada, Oh, oke. hadir. Pak Ana saya masih ingat ketika itu saya sowan ke rumah jenengan. Terus saya mencoba untuk bikin alat ukur. Lalu Bapak bilang, nggak usah diukur-ukur, malah itu mereduksi. Masih ingat betul saya itu. Sehingga lama buku itu saya nggak punya alat ukur. Tapi belakangan saya mencoba beranikan diri, diam-diam itu. Sehingga tadi saya punya namanya Big Five Islamic Personality. Ternyata yang tertinggi itu adalah sabar. Setelah saya ukur. Yang kedua adalah mahabbah, cinta. Yang ketiga, jud, dermawan. Yang keempat, kemudian takwa. Dan yang kelima adalah tawadu. Dan waktu itu masih ingat saya, di buku saya itu ada. Mungkin ada sesuatu yang bisa diukur, ada sesuatu yang tidak bisa diukur. Yang sulit diukur adalah ikhlas, takwa. Karena kalau kita bicara ikhlas, takwa, jangan-jangan justru itu tidak ikhlas. Nah, saya coba, saya kaitkan, ternyata kalau Big Five ya, kalau 7 itu masuk, ikhlas itu masuk, takwa masuk. Ternyata kalau saya kaitkan dengan psychological well-being, ternyata dua-duanya itu negatif. Yang lain berpengaruh positif, yang dua negatif. Saya jadi berpikir gini ya, jadi benar ya, ini sudah saya tulis di buku saya itu. Kalau orang itu bisa mengukur sabar, mengukur ikhlas dengan takwa, justru itu tidak ikhlas, tidak takwa. Karena saya ikhlas kok, sesungguhnya tidak ikhlas itu. Kalau orang ikhlas nggak akan ngomong gitu. Malah dia tidak tahu bahwa dirinya ikhlas. Itu hasil penelitian saya dari 813 responden. Kira-kira seperti itu ya, se-Indonesia itu. Jadi di tahun 2006 sudah saya tulis, dan saya pernah sowan sama Pak Hana itu seperti itu, beliau. Tapi tahun 2018 saya coba itu, sehingga saya punya dua hasil tadi, human need pada masyarakat Muslim Indonesia, yang tadi isinya ya, urut-urutan itu, saya pakai Asasul Khamsah, sama Big Five Islamic Personality. Ada 24 kepribadian Islam itu, atau karakter Islam itu yang saya ukur. Lalu apa? Saya pakai exploratory, ternyata apa? Kepribadian Islam itu tunggal, unidimensional, bukan multidimensional kan. Akhirnya saya pakai koefisien yang tertinggi saya ambil 5 saja gitu kan. Ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Akhirnya saya berani-berani aja nyebut Big Five Islamic Personality. Jadi kalau ada masalah, masyarakat kita itu, treatment yang paling penting adalah sabar. Sampai saya jelaskan kemudian manfaat sabar dalam psikologi pendidikan kayak apa. Manfaat sabar dalam psikologi industri organisasi kayak apa. Sabar dalam aspek klinis kayak apa gitu kan, dan sebagainya itu. Ini sekedar Pak Ahmad ya, sekedar sharing gitu ya, karena saya belum tahu penelitian sampai. Siap Pak Prof. Nanti ya Pak Prof. Nanti Pak Ahmad japri Prof Mujib, nanti Prof siap. memberikan masukan. Oke, saya akan klarifikasi juga, karena yang maksud saya yang kisah itu praktik kesabaran itu saya perhatikan mempengaruhi kesabaran ini. Yang kedua penelitian saya itu yang saya ajukan yang mungkin Prof meragukan itu memang saya evaluasi diri saya. Terima kasih Prof. Klarifikasi. Makasih Pak Ahmad. Memang mengawali tema-tema psikologi Islam itu tantangannya banyak lah. Oke. Baik, selanjutnya monggo ini yang buka kamera berarti tidak Pak Sigit, monggo. Silakan Pak Sigit. Bapak Ibu kalau yang mau bertanya silakan buka kameranya. Silakan Pak Sigit. Saya buka kamera karena pengen terlihat aja sebenarnya. nanti suruh Pak Dekan ya, nurut lah saya. Waduh. Terima kasih Prof Mujib, materinya luar biasa. Tadi sebenarnya saya mau nanya guyon aja Prof. Dari rumus itu letak orang dalam di mana, kira-kira rumus orang dalam ini masuk di rumus mana gitu. Tapi mungkin setelah saya pikir-pikir mungkin di kesempatan lah itu namanya gitu ya. Ya, kesempatan ya.
Sudah Ini bisa, Prof, bisa dijawab. terkait dengan Hmm. tadi rumus itu mungkin sudah inline masuk di dalamnya ya. Biasanya kan terkait dengan kinerja dan lain sebagainya ini ada wilayah yang tidak terlepas etik ya. Kira-kira etika Islami itu kalau misalkan membingkai dari proses yang tadi gambar-gambar Prof sampaikan itu, saya kepikirannya begitu. Jadi ada etika Islami yang kemudian membingkai proses kinerja Islami tadi. Terima kasih Prof. Ya, Oke. Pak. Nah, ini hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Hana tadi. Ya, kalau saya ya, etika atau karakter itu sudah ikut di dalam nilai-nilai Islam yang sudah masuk di dalam tadi, di dalam ability, motivation, opportunity gitu kan. Tadi misalnya kalau contoh misalnya ya, saya sarankan tadi kan pakai asasul khamsah dalam motivasi tadi kan. Itu sudah otomatis di situ ada etika, ada karakter. Atau pakai teorinya siapa itu? Robi Adawiyah. Sampai ada hub ilahi. Hub itu kan cinta itu kan bagian dari karakter kan. Nah, gitu. Misalnya gitu. Nah, makanya boleh menggunakan dua model. Silakan Bapak Ibu teman-teman. Kalau menurut saya gini, ini bayangan saya ya. Kalau kita asik menggunakan AMO tadi, betul-betul dari barat, penjelasannya dari barat, maka ditambahlah satu lagi karakter atau etika Islam di situ. Tetapi kalau menurut saya, kalau AMO itu sudah masuk di dalamnya, karena karakter itu tidak harus tersendiri, bisa juga include di dalam beberapa tadi, bagian-bagian tadi. Kalau itu sudah diislamisasi, maka menurut saya sudah otomatis di situ ada nilai itu ya karakter Islam, ya etika Islam itu. Makanya ini style kita untuk menggabungkan. Prinsipnya kita tidak berbeda, sama. Cuma style cara pengungkapannya itu yang mungkin barangkali agak beda ya. Ini disendirikan, ini menyatu. Itu monggo silakan. Tapi kalau tersendiri juga menurut saya nggak apa-apa. Saya nggak biasa ya menggunakan tersendiri itu. Kalau tersendiri itu kok masih kayaknya kita itu masih nempel-nempel gitu ya. Ya kita frame-nya, kalau saya itu sering menggunakan istilah gini. Psikologi adalah ilmu yang sudah punya objek formal yang sudah paten. Anggap aja psikologi itu kotak, sosiologi itu bulat, kemudian antropologi itu wajib misalnya gitu. Maka jangan kita klaim bulat itu adalah psikologi karena itu sosiologi. Oleh karena itu frame psikologi itu ya kita gunakan psikologi. Tetapi masalah isinya, nah itu ya, kita tetap kotak tadi ya, sebagai frame psikologi, kajian formalnya. Isinya kita gambar apa, sebisa mungkin kalau kita Islam ya, di situ ada Islam itu. Supaya psikologi dan Islam itu menyatu. Tetapi kalau misalnya ini cara metode saya dalam merangkai itu. Tetapi kalau misalnya disendirikan, ya seolah-olah ada ini 1, 2, 3 aspek itu psikologi murni, lalu ditambah 1 Islam kok kurang menyatu ya itu ya, seolah-olah kurang menyatu. Walaupun itu juga menjadi satu pola tersendiri dalam pengintegrasian itu. Monggo Pak, silakan. Itu juga bisa itu. Oke. Terima kasih Pak Sigit, Prof Mujib. Ada yang lain, Mas Zainul? Ini Jawa Timur. Enggak. Mas Zainul atau Bapak Ibu yang lain dari Indonesia, Kalimantan. Ini karena dari beberapa daerah. Tadi Mbak Dina Haya. Kita satu lagi mungkin pas jam 11. Oke, jam Baik, 11. silakan Mbak Dina Hayang menyampaikan, silakan. Terima kasih Pak Yanwar. Izin Prof, ini mau bertanya terkait dengan perspektif wanita yang berkarir itu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Karena ya ada beberapa bahwa adanya keterbatasan akses atau kurangnya privilege gitu.
mungkin ini terkait juga dengan kesetaraan gender gitu, Prof. Jadi dalam Islam itu seperti apa dan mungkin ada contohnya dalam sejarah Islam seperti dulu tuh kayak gimana gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ini tanya Oke. hukum atau tanya psikologi? Monggo, Prof. Dina ini S1 mahasiswa saya, S2 mahasiswa saya. Jadi, sebetulnya nggak usah nanya, sudah tahu itu jawabannya. Malah saya kalau menerjemahkan agak bebas sedikit ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini mengenai stereotip ya, cewek cowok itu ya. Masalah perempuan, masalah wanita ini. Di situ seolah-olah ayat itu kalau diterjemahkan secara biologis, orang yang punya jenis kelamin laki-laki menjadi pemimpin bagi orang punya jenis kelamin perempuan. Sebetulnya bukan sekedar karir ya, tapi lebih dari itu. Apakah boleh jadi top manager perempuan itu di dalam perusahaan gitu? Kalau seperti karir aja terlalu kecil lah itu. Tapi kira-kira kalau top manajernya itu misalnya perempuan kayak apa gitu ya? Itu pertanyaan lebih jauhnya kan seperti itu. Nah, saya menerjemahkan secara psikologis ayat tersebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Malah saya dari sisi psikologinya, bukan biologisnya. Rijal itu adalah sifat-sifat maskulinitas. Nisa itu sifat-sifat feminin. Maka bisa diartikan orang-orang yang punya sifat-sifat maskulin seharusnya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang punya sifat feminin gitu ya. Karena maskulin kan tegas, rasional gitu kan. Rasional, nggak emosional gitu kan, nggak pemeliharaan gitu kan gitu. Maka dia layak. Nah, dalam konteks itu sesungguhnya memang maskulin itu banyak dimiliki laki-laki, tapi banyak juga perempuan yang maskulin dalam konteks itu. Bukan bukan dalam arti biologisnya ya, tapi dari segi kekuatan karakternya itu ya, karakter maskulin itu. Di situ tidak lagi kita melihat dari sisi cewek cowoknya, perempuan laki-lakinya, tapi lebih melihat dari kapabilitasnya bahwa dia itu layak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Top manager. Apalagi sekedar karir ya itu. Cuma yang jadi masalah itu, yang sampai sekarang jadi masalah, bagaimana cuti bagi perempuan. Karena perempuan itu kan ada masa-masa menstruasi itu. Bagaimana kalau shift malam? Nah, itu yang jadi masalah itu kan. Apapun pekerjaan dalam Islam itu jangan melebihi kapasitas. Apa itu kapasitas itu? Bahwa perempuan itu juga punya tugas tersendiri gitu ya. Tugas alami lah itu. Ya, menyusui anak gitu ya. Kalau mendidik anak mungkin agak ya, tapi kalau menyusui anak kan nggak bisa. Di situ kan bukan hanya gender ya, itu kan wanita sebagai jenis kelamin kan, bukan peran itu kan. Nah, di situ ada hal-hal wanita yang tidak bisa sama sekali dilakukan oleh laki-laki. Nah, bagaimana kita bisa mendesain pekerjaan itu yang ramah terhadap ya natural atau sunatullah pada perempuan itu. Itu yang menjadi kajian kita bersama itu. Jadi tidak semata-mata dituntut dari segi perempuannya boleh apa tidak, tetapi lebih dari itu bagaimana perusahaan menyediakan dengan kondisi si pekerjanya itu. Makanya dalam Al-Quran tadi kan saya sebut secara umum wafi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya menyusui gitu ya, apalagi bukan wanita karir, yang wanita pekerja, buruh gitu, itu kan nggak karir itu. Buruh itu kadang shift malam tuh bagaimana itu berat itu. Saya kira itu ya Pak Yanuar ya, dan Bapak Ibu mohon maaf itu bagian-bagian yang bisa saya sumbangkan. Mungkin Bapak Ibu punya yang lain silakan ya. Ini kita semua masih belajar untuk bagaimana bisa mengharmoniskan antara psikologi Barat dengan Islam itu, sehingga nanti sebetulnya nggak enak ya ada istilah-istilah psikologi Barat, psikologi Islam itu nggak enak. Karena dalam sejarah Islam itu nggak ada ya. Filsafat aja. Nggak ada filsafat Islam itu nggak ada sebetulnya. Ketika Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi itu nggak ada istilah filsafat Islam itu. Yang ada ya filsafat itu. Otomatis di dalamnya ya sudah mengandung Islam itu. Tapi kini karena kita yakin bahwa memang psikologi itu secara formal lahir di Barat. Maka disitulah kemudian memunculkan psikologi Islam itu untuk menunjukkan bahwa Islam juga
concern terhadap itu. Beda kalau memang ilmu itu betul-betul berangkat dari orang Islam sendiri ya, nggak ada kata-kata Islam itu. Filsafat, itu ya misalnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mujib sudah memberikan materi pencerahan pada hari ini. Memang luar biasa. Prof. Mujib, semoga Prof. Mujib sehat, berkah, dan terus memberikan kontribusi untuk pengembangan psikologi Islam. Karena Prof. Mujib ini diapi sebagai Dewan Pakar, tentu memang kontribusinya sangat dinanti oleh kita semua. Dan terima kasih Pak Hana yang sudah membersamai kita dari awal sampai akhir, memang luar biasa. Pak Hana memberikan energi untuk kita, memberikan semangat untuk kita untuk pengembangan psikologi Islam dan ya pengembangan keilmuan secara umum. Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan sesi ketiga ada Prof. Bandi minggu depan ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk hadir kembali di acara berapi di sesi 3 ada Prof. Bandi. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anwar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarang saya. Bu Ini Ina. ya. Ya. Bapak janjian nggak ketemu-ketemu, mangga tuh. Iya, mangga Siap, Pak Yud. Prof. Prof sehat. Semua ya Bapak-bapak ya, Kang Hana, Pak Mujib. Pak. Pak Lilim, aman. Apa kabar? Alhamdulillah. Damang Kang Hana. Alhamdulillah.